Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Hizkia, seorang raja yang saleh, menerima surat-surat ancaman dari para musuh. Apakah reaksinya? Bagaimana ancaman-ancaman para musuh menuntut Hizkia untuk mempercayai Tuhan dan berpegang teguh padanya? Mengapa Allah selalu ikut campur dan mendukung umatnya? Apakah karena kebaikan umatnya atau memang karena kesetiaan Allah sendiri? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sudah sampai dalam studi kita dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal ke-19. Saya ingin mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan membuka referensi Alkitab dalam 2 Raja-Raja 19 dan mengikuti kami. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan dalam episode ini ataupun episode lainnya, silakan kontak kami di alamat yang akan muncul di layar selama rehat. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan, para hamba Tuhan. Dr. Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Tuhan Terima para memberkati. hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Esam, saya ingin membaca ketujuh ayat pertama dari pasal 19. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh satu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati, rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Dr. Esam, sebelum peristiwa yang sulit ini, peristiwa yang sangat sukar ini, saya ingin Anda memberitahu kami langkah-langkah untuk menghadapi penderitaan. Apakah yang Hizkia lakukan sehingga kita bisa belajar darinya? Sebelumnya, Hizkia melakukan sesuatu dengan raja yang sama ketika pertama kali ia datang. Ia mengirim utusan dan menjawab dia dengan berkata, aku telah berbuat dosa, apa yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Saya ingin berkata bahwa sebelumnya Hizkia menggunakan metode-metode manusia yang sekarang dapat gunakan. Namun di sini apa yang kita lihat? Kita melihat perilaku orang saleh, perilaku yang benar ketika ia masuk dalam penderitaan. Dan tentunya orang saleh berperilaku dalam suatu cara yang berbeda daripada semua orang yang duniawi. Maksud saya orang yang saleh dalam penderitaan mereka pasti mempunyai sebuah metode berperilaku benar yang lain daripada orang biasa walaupun orang saleh ini lemah. Misalnya lihatlah Yakub, ia melewati penderitaan. Dan ketika ia melalui penderitaan, ia juga berperilaku manusiawi. Ia mulai membuat rencana dan mengatur, tetapi bersama dengan itu ada sebuah jalan dalam hati orang percaya. Yang menuntun dia pada satu jalan, jalan ini pasti menuntunnya pada Allah pada akhirnya.
Apa yang Hizkia lakukan? Yang pertama adalah ia masuk ke rumah Tuhan. Artinya ia pergi berlindung dalam Allah dan ini adalah langkah pertama dan ini luar biasa sebenarnya. Bahwa seorang sebelum berperilaku secara manusiawi dan sebelum berpikir bahwa dia ini adalah seorang raja karena ini adalah penderitaan suatu negara, bukan penderitaan seorang manusia. Dan raja punya rencana-rencana manusiawi bagaimana menghadapi tentara-tentara yang sedang menghampiri ini. Bagaimana mengumpulkan para kepala pasukan untuk membuat rencana? Tidak, ia tidak melakukan apapun dari semua ini, tapi ia masuk ke rumah Tuhan dalam penampilan yang menunjukkan keadaan sedih dengan pakaian robek-robek. Dan ia mengenakan baju kabung yang merupakan penampilan yang menunjukkan keadaan sedih. Hatinya menuntunnya untuk berlindung kepada Tuhan di rumah Tuhan. Yang kedua adalah ia mengirim utusan kepada hamba Tuhan, yaitu Yesaya, memberitahu dia, berdoalah bersama kami tidak punya apa-apa. Kami sudah kehabisan sarana kami tidak punya apa-apa. Jadi berdoalah bersama kami, mungkin Tuhan mendengar dan menjawab kita dalam penderitaan kita. Dan sungguh ia juga punya alasan yang luar biasa, yaitu dalam doanya dia menempatkan Tuhan dalam konfrontasi dengan Sanherib. Iya, Karena ia tidak sedang mencela aku. ia sedang mencela Ya, engkau. dan ini luar biasa ketika orang percaya menjatuhkan dirinya pada Allah dalam penderitaannya adalah baik bahwa ia menyadari bahwa Allah mengaitkan dirinya dengan orang percaya ini. Dalam kebaikannya, Tak hanya dalam kebaikannya, tapi apa yang terjadi padanya seolah terjadi pada Allah. Anda tahu dalam segala penderitaan mereka. ia pun Ia menderita. pun menderita. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah Biji mata. biji matanya. Anda tahu ketika Tuhan menjawab Saulus, misalnya ketika ia berbicara kepada Saulus dari surga, Saulus, Saulus, mengapakah engkau Menganiaya aku." menganiaya aku? Siapa engkau? Aku tak bisa melihatmu. Ia berkata bahwa apa yang kau lakukan pada orang ini, engkau melakukannya padaku. Di sini Hizkia memahami hal ini. Dan beritahunya, terus terang ia tidak sedang mencela kita, tapi ia sedang mencela Allah yang hidup. Dan jika ia mencela Allah yang hidup, aku datang kepada Allah yang hidup yang sedang ia cela. Namun, ada sebuah poin yang lemah dalam doanya. Khususnya di awal doa ketika ia berkata, ayat 4, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung. Apakah ia hanyalah Allah Yesaya, tapi bukan Allahmu juga? Dan ini menunjukkan kepada saya hati nurani orang percaya. Ketika ia lemah datang menghampiri Allah. Anda tahu ayat 1 Yohanes pasal 3, sebab jika kita dituduh olehnya, atau hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Karena perilaku lamanya yang tidak mendatangkan hasil. Itu membuat dia mengerat emas di rumah Tuhan dan mengirimnya kepada raja. Hati nuraninya sedang menuduhnya sedikit. Itu sebabnya ia yang berkata pada Yesaya, engkau lebih dekat pada Allah ketimbang aku. Ia adalah Allahmu, aku tidak layak bahwa ia adalah Allahku. Ia adalah Allahmu. Namun tidakkah ia juga Allahmu, Hizkia? Ketika ada tuduhan di hati nurani, seseorang tak cukup menghubungkan dirinya sendiri pada Allah saat Ia tuduhan di malu. hati nurani hilang. Ia sedikit malu. Ia sedikit malu. Anda ingat Yakub contohnya. Dalam Kejadian 48, ia katakan sesuatu dengan sangat baik. Ketika ia bicara tentang Allah, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Sebelum ini ia mengatakan sesuatu, nenekku dan ayahku Abraham, dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, tetapi bagaimana tidak dapat denganmu? mengatakannya. Ia tidak dapat mengatakannya. Tetapi bagiku ya, ia telah memberiku makan, ia tidak akan meninggalkan aku. Mengenai aku, ia memberiku makan, namun untuk hal berjalan dan berpegang teguh padanya, tidak, bahkan nenek moyangku Abraham dan Ishak berjalan di hadapannya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. tentunya setelah Hizkia memohon kepada Tuhan ketika ia berada dalam keadaan sulit, Tuhan pasti menenangkan dan mengirimkan pesan-pesan yang menguatkan kepadanya. Jadi ia mengirimkan sebuah pesan kepadanya melalui Yesaya hamba Tuhan. Mohon jelaskan tentang pesan ini dan bagaimana itu menyemangati Hizkia. Dalam ayat 5 kita melihat jawaban Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah takut. Terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Mereka cuma kanak-kanak dan telah berbicara tentang aku memfitnah aku. Tuhan mengatakan ini. Kepada Hizkia seakan-akan Tuhan ingin mengatakan sesuatu yang penting. Bahwa ketika aku menyerahkan kasusnya kepada Tuhan dari semula, Tuhan menganggap kasus itu sebagai kasus pribadinya. Dan inilah kepercayaan terbesar bagi orang percaya itu, bahwa karena kasusnya menjadi kasus Tuhan, jadi tentunya ini adalah kasus yang pasti dia menangkan. Tidak perlu takut atau ragu, namun jika aku anggap ini sebagai kasusku sendiri, maka secara teori kemungkinan akan kalah. Secara prinsip iman ini adalah kekalahan. Namun bila itu kasusnya Tuhan, ayat 7 berkata, tentunya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar.
Siapa? Sanherib Raja Asyur. Sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ini terjadi ketika juru minum agung pulang. Didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libnah, sebab didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Jadi ia sedang memerangi Libnah sebagai tambahan untuk hal itu. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia. Ia mendengar bahwa ia akan berperang melawan engkau, maka ia memerangi Libnah. Dan juga Ethiopia datang untuk memerangi Raja Asyur. Di sini kita mempelajari sekumpulan pelajaran yang luar biasa dengan sangat singkat. Saya berkata, yang pertama, kita baru saja mendengar dari Dr. Esam tentang doa ketika datang penderitaan-penderitaan untuk menjadikan Allah tempat perlindungan. Alkitab mengajarkan kita prinsip ini di banyak tempat dalam perjanjian baru dengan ayat-ayat yang jelas. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan tidak selalu ikut campur dengan cepat atau dalam cara yang aku mau. Namun damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah bahwa kita tidak hanya memiliki doa-doa, namun juga firman Tuhan. Ini adalah hal yang penting. Kehidupan iman ditemukan dalam dua pilar, doa juga firman Tuhan. Jika saya cuma mengikuti yang satu tanpa yang lain, ini tidak akan mendatangkan kesuksesan dalam hidup saya dan selama penderitaan berlangsung juga pada khususnya. Saya dapat mencari perlindungan Tuhan dalam penderitaan itu. Dan berkata, Tuhan, tolong campur tangan dalam penyakit ini atau dalam krisis itu dalam cara ini dan saya mempunyai sebuah gambaran tertentu. Namun Tuhan dalam Alkitab mengajarkan aku bahwa ada orang-orang percaya yang menderita dan itu berlangsung lama. Dan Benar. Tuhan mengeluarkan sesuatu untuk dimakan dari dalam pemangsa dan Allah punya seterusnya. cara-caranya sendiri untuk menyelamatkan. Benar, tetapi hal yang ketiga yang sudah diteguhkan adalah bahwa sejak saya berdoa dan berbicara kepada Tuhan dengan jujur, saya harus percaya Tuhan Dan menjawab. hal itu menjadi Itu kasusnya, jadi kasusnya Tuhan. Benar. Kita akan mengambil pertanyaan dari para hadirin. Ada yang punya pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Kita menemukan di sini 2 Raja-Raja 19 bahwa kisah kemenangan Raja Hizkia atas juru minum agung. Dan kita menemukan kisah yang sama ini diulangi dalam Yesaya 37. Mengapa kisah ini perlu diulang lagi? Mengapa ada pengulangan dari firman Tuhan? Menurut logika manusia, ada manfaat dalam pengulangan dan pengulangan meneguhkan gagasannya. Namun dalam firman Tuhan, kita seharusnya memandang pada hal-hal bahwa ada sesuatu yang lebih. Bukan cuma untuk menjadi pengingat dan peneguhan, walaupun benar. Namun dalam kitab-kitab Injil contohnya ada banyak hal yang diulangi. Sekalipun itu diulang, setiap kali hal tersebut ditulis, ada maksud tujuan yang berbeda daripada saat keduanya. Jadi dalam firman Tuhan, saat ia katakan sesuatu di satu tempat dan hal yang sama di tempat lain, pastilah ada sebuah maksud tujuan dalam tempat ini dan sebuah tujuan lain di tempat lainnya. Kitab Hizkia diulangi dalam kitab Raja-Raja, dan dalam kitab Tawarikh, dan dalam Yesaya juga. Dan setiap kali hal itu punya sebuah tujuan yang beda dari yang lainnya, dalam kisah itu kita mempelajari dalam kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja aslinya berbicara tentang tanggung jawab manusia, karena itu kita menemukan Hizkia sebagai seorang yang bertanggung jawab, dan ia adalah sebuah tanggung jawab yang gagal. Ada begitu banyak poin di mana ia gagal. Kisah dalam kitab Tawarikh memandang hal-hal dari sudut pandang kasih karunia Allah dan tujuan Allah yang harus digenapi. Itu sebabnya kita temukan bagian yang menonjol di dalamnya adalah minat Hizkia pada bait suci dan rumah Tuhan pada awalnya. Perkara-perkara Allah. Perkara-perkara Allah pada awalnya dan banyak kegagalannya menghilang. Di dalam Yesaya memulai, ia tidak beritahu kita semua kisahnya. Ia mulai dari kisah Sanherib dan serangannya, dan kedatangannya kepada Hizkia dan Raja Asyur, serta ancaman-ancamannya pada Hizkia. Kisah itu dimulai dari poin ini karena Yesaya memandang kisah itu dari sudut pandang profetik. Bangsa Asyur menyerang umat itu dan sikap umat itu lalu Babel, dan apa yang mereka lakukan ini adalah tentang peristiwa-peristiwa yang punya aplikasi-aplikasi profetik. Dan bahkan dalam kisah ancaman kematian Hizkia lalu hidupnya, Hizkia mengacu pada bangsa yang hampir dihabisi sepenuhnya dan mati, tetapi sebuah proses kebangkitan rohani terjadi. Itulah sebabnya nyanyian indah dicatat dalam Yesaya pasal 38 dari ayat yang ke-9. Nyanyian indah yang berbicara tentang kebangkitan rohani, yang artinya kebangkitan rohani dalam bangsa itu bukan hanya tentang kehidupan Hizkia. Bukan hanya tentang kehidupan Hizkia, tapi kebangkitan rohani dalam bangsa itu, dan ini sebabnya sebuah nyanyian luar biasa indah yang Alkitab tekankan dalam kitab Yesaya. Jadi ada sebuah tujuan dalam Yesaya yang beda dari tujuan dalam kitab Raja-Raja, yang beda dari tujuan dalam kitab Tawarikh. Oke, iya. Ada pesan-pesan lain yang mengerikan yang datang ketika ia berkata dalam ayat 10, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?
Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosen, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Pesan-pesan yang diulangi yang mendatangkan teror. Saya ingin Anda memberitahu kami juga tentang strategi musuh menyebarkan teror di hati orang-orang percaya sepanjang zaman sampai sekarang. Sampai hari ini kita menerima pesan-pesan yang mengancam berupa perang psikologis yang mengguncang kepercayaan orang-orang percaya. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ini adalah sebuah perang psikologis. Dan sampai sekarang dikatakan bahwa minggu depan atau bulan depan itu akan terjadi dan itu akan menghancurkan dan itu akan terjadi. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri yang dijawab oleh perilaku Hizkia yaitu perilaku iman adalah siapa yang mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ini penting. Siapa yang mengatur mereka? Raja Asyur adalah seorang raja yang besar dan perkataannya bukanlah sekedar omong kosong belaka yang biasa diucapkan di dalam masyarakat bahwa setiap ucapan raja benar-benar terjadi. Benar-benar telah terjadi. Perkataan ini adalah kebenaran-kebenaran dan bukan propaganda. Pembicaraan yang benar. Tidak peduli berapa besar engkau Sanherib Raja Asyur, sehebat apapun engkau adalah sebuah alat dalam tangan Allah untuk menggenapi tujuannya. Allah lah yang mengendalikan semuanya. Bahkan dalam zaman kelemahan Israel, dalam zaman kerajaan Asyur, zaman peperangan, bahkan dalam kekacauan, juga dalam terorisme. Harus kita sadari bahwa surgalah yang memegang kendali. Surga yang memerintah. Kerajaan Allah memerintah atas segalanya. Perkara manusia, pelaku kejahatan juga atas setan itu sendiri. Pembicaraan ini terlihat dalam perilaku Hizkia yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dalam ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian, bagus sekali, ia tidak berkonsultasi dengan para kepala pasukan atau melakukan banyak hal. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Seakan berkata, Tuhan, kami tidak mampu menilai mereka. Mereka ini orang penting dan berkuasa tetapi engkau melebihinya. Karena pejabat yang lebih tinggi mengawasi pejabat-pejabat tinggi. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Allah Israel, engkau yang bertahta, perhatikan, bertahta di antara kerubim. Engkaulah Allah. Engkau bertahta, bukan yang akan, melainkan bertahta. Bagi dialah kuasa. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkan telingamu ya Tuhan dan dengar, buka matamu dan lihatlah. Seakan dia ingin memberitahu Tuhan, begitu engkau melihat dan mendengar mengambil keputusan. Hal-hal ini tidak diselesaikan dalam beberapa jam di berbagai medan perang, namun diselesaikan dalam ruang doa. Dan faktanya, bukan hanya hal ini saja, tetapi setiap hal yang kita hadapi di dunia ini diselesaikan dalam ruang doa sebelum itu menjadi nyata. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi ini. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam 2 Raja-Raja pasal 19. Dr. Esam, doa yang Hizkia panjatkan sangat berbobot. Doa itu mengekspresikan kondisi hati yang berseru kepada Tuhan, yang ingin berpaut kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia. Karena doa itu adalah hasil dari surat-surat yang datang memberi ancaman dan semua itu surat yang real. Mengingat apa yang telah terjadi pada bangsa-bangsa di sekeliling tanah Israel. Menyebarkan ketakutan dan horor kepada mereka. Saya ingin membawa perkataan ini kepada realita. Kepada umat Tuhan di wilayah Arab yang mendengarkan kami sekarang. Mereka dicekam ketakutan setiap hari. Izinkan saya berbicara sangat spesifik tentang apa yang sedang terjadi di Aram, terjadi di Mesir, dan di wilayah Arab. Dan pesan-pesan yang dibawa oleh musuh setiap hari, dan setan sedang menyebarkan teror di hati orang-orang Kristen. Masa depanmu tidak jelas. Apa yang telah terjadi di negara ini dan ini akan terjadi padamu. Masa depanmu buram. Di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Seseorang yang kita katakan berdiri di sisi kita dalam penderitaan-penderitaan akan berdiri dengan orang-orang percaya di Irak, Syria, ataupun Mesir. Pesan-pesan ini dapat datang kepada umat Allah. Berdasarkan pada doa dan peristiwa ini, apa kata Anda kepada umat Tuhan ini? Faktanya ia mengatakannya, Sanherib berkata kepadanya, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau. Artinya Allahmu tidak mungkin menyelamatkanmu, ia mungkin tidak akan membantumu. Anda lihat, saya tidak berpikir bahwa ada sumber-sumber ketenangan dan keamanan
Bagi orang yang mencari perlindungan dalam Tuhan, khususnya selama penderitaan karena Tuhan tidak sekedar mengizinkan terjadinya penderitaan. Ia tidak mungkin membiarkan penderitaan tanpa ada alasannya. Namun tidak ada sumber keamanan kecuali bahwa orang harus mempercayai Tuhan. Cuma dengan percayai Tuhan, siapakah Tuhan? Dan siapakah Tuhan bagi saya? Dan bagi dia saya mewakili apa, dan bagi saya dia mewakili apa? Dan sejauh apakah kepeduliannya bagi saya tanpa mempedulikan siapa saya jika saya tidak sepenuhnya mempercayai dia? Akan sulit untuk hidup dalam kedamaian di tengah-tengah keadaan-keadaan yang Anda sedang bicarakan. Dan faktanya Allah menuntun Hizkia sehingga ini terjadi ketika kita menaruh perhatian pada kemajuan. Pertama-tama Hizkia berpaling kepada cara-cara manusia. Lalu Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Lalu ia mengirim utusan kepada hamba Tuhan, namun di sini untuk pertama kalinya ia sendiri yang berdoa. Pertama kalinya, lihatkah Anda, penderitaan bertambah, dan semakin bertambah sampai hal itu membuatnya berpegang teguh secara langsung kepadanya. Jadi berpegang teguh secara langsung pada Tuhan, kita selalu saling menelepon satu dengan yang lainnya dan berkata, doakan saya, memang baik untuk saling mendoakan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan terjadi penderitaan, itu tidak cuma untuk saling mendoakan, tapi agar penderitaan itu menuntun kita untuk berpegang teguh secara langsung kepadanya. Dan ini yang terjadi pada Hizkia, bukan hanya ia masuk ke rumah Tuhan, tapi ia seperti kita dengar, ia mengambil surat-surat dan membentangkannya di hadapan Allah dan ia berbicara kepada Tuhan dan doa yang indah ini dicatat bagi dia. Izinkan saya untuk mengambil pertanyaan dari para hadirin. Silakan pertanyaannya. Pasal 19 ayat 29, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tolong jelaskan hal ini. Iya, mereka butuh penjelasan Saudara Ishak. Sederhana, Tuhan berkata, seperti aku telah meninggalkan Asyur untuk bangkit, aku akan menghancurkan Asyur. Dan orang Asyur ini, kemanapun dia pergi, ia menghancurkan budidaya para petani dan menghancurkan tanah itu. Tapi Tuhan berkata ini tidak akan terjadi. Buktinya engkau umatku akan makan pada tahun ini apa yang tumbuh sendiri. Ya. Tahun kedua apa yang tumbuh sesudahnya. Tahun ketiga akankah Sanherib meninggalkan semuanya kali ini? Ya, tidak ada Sanherib. Berlalu, di dalamnya engkau akan menabur dan menuai dan menanam kebun anggur. Lalu seperti yang kita lihat, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput sampai seluruh pembicaraan yang tersisa. Sanherib Tuhan sudah akan berlalu, menghentikan dia ia sampai sudah batas-batas tertentu. dihentikan. Benar. Saudara Esam, sebuah pertanyaan yang selalu diajukan, mengapa Allah harus campur tangan dan menyelamatkan umatnya? Mengapa? Apakah karena kebaikan umatnya? Percayalah saya, jika karena kebaikan umatnya, maka ia tidak akan pernah menyelamatkan, karena kebaikan ini beragam. Sekalipun orang saleh mempunyai sebuah tempat spesial ketika mereka berseru dan Allah mendengarkan mereka, namun selalu ekspresi yang dikatakan di sini, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Mengapa? Oleh karena aku. Oleh karena aku, dan oleh karena Daud, hambaku. Apa yang dimaksud oleh Daud bukan hanya keberhargaan Daud, melainkan janji Allah pada Daud. Selalu ketika Allah ingin bergerak, ia bergerak berdasarkan pada dasar yang kokoh dan alasan-alasan yang pasti. Alasan-alasan yang dibangun atas manusia adalah alasan-alasan yang beragam. Saya berharap ketika kita berbuat pada Allah, kita belajar untuk berbuat padanya didasarkan pada alasan yang pasti. Ketika di masa lalu Harun mendirikan patung lembu dalam Keluaran 32, dan Musa turun serta menemukan umat itu, menari di sekeliling patung lembu itu dan berkata, hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Berfirman Tuhan pada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lalu pisahkan dirimu, aku akan membinasakan mereka. Dalam hubungan apa, Musa berpaut kepada Tuhan dan bersandar dengan kuatnya. Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar? Apa yang akan kau lakukan dengan Namamu. kemuliaanmu? Apa yang akan bahasa itu katakan? Engkau membawa mereka keluar dan tidak dapat membawa mereka masuk. Kesampingkan bahwa mereka tidak pantas, tapi tidak bisakah engkau membawa mereka masuk? Gambaran Allah akan terguncang di mata manusia. Benar sekali. Maka janji-janjimu, engkau berjanji, janji-janjimu kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang kepadanya engkau telah berkata bahwa engkau akan membawa mereka keluar dan masuk. Di manakah janji ini akan digenapi? Semua hal ini adalah pasti. Allah dan janji-janjinya, semua itu tidak berubah dan semuanya adalah alasan yang mewajibkan Allah, jika boleh saya katakan begitu, untuk bergerak menuju umatnya dengan segenap kekuatannya dan dengan segenap hatinya oleh karena aku. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan oleh karena Daud hambaku, atau janji kepada Daud, dan tentunya ada sebuah kiasan di sini kepada seorang yang lain yang khususnya berharga dan dikasihi, anak Daud. Keturunan Daud demi Kristus demi menggenapi janji Allah mengenai Kristus. Demi mereka yang adalah anggota tubuh Kristus dari dagingnya dan dari tulang-tulangnya demi orang hebat ini. Dapatkah Allah berdiam diri saja? Mustahil. Itu bahwa Allah bergerak
kecuali menurut alasan-alasan luar biasa yang pasti ini. Demi namanya dan demi janji-janjinya yang telah ia buat juga. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Hati saya ingin menutup episode kali ini dengan sebuah doa yang dinaikkan untuk umat Tuhan terkasih yang sedang menderita, yang berada di wilayah manapun, di wilayah Arab atau dimanapun. Tolong Saudara Ishak, dapatkah Anda menaikkan sebuah doa bagi umat Tuhan dimanapun berada? Tuhan Yesus yang berharga, terima kasih dengan segenap hati atas kasih-Mu yang besar. Engkau bukan hanya mati bagi kami di atas kayu salib dan menanggung dosa-dosa kami, tetapi kini Engkau bangkit, mengalahkan semua musuh, dan Engkau dalam kemuliaan di tempat tinggi. Engkau adalah kepala dan kami adalah anggota tubuh-Mu di bumi, dan kami berharga bagi-Mu. Engkau mengasihi kami, peduli, dan melindungi kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menggunakan firman-Mu bagi setiap pemirsa yang sangat Kau sayang dan berharga di hati-Mu, yang menderita di wilayah kami karena kecemasan dan kebingungan serta terorisme dan penderitaan-penderitaan yang pahit. Tuhan, tolong Engkau mampu menyemangati mereka seperti Engkau telah menyemangati sebelumnya hamba-Mu Hizkia dengan janji-janji-Mu. Engkau campur tangan demi nama-Mu dan Engkau campur tangan demi janji-janji-Mu yang benar, dan Engkau adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tolong pakai episode dan pesan ini sebagai sebuah berkat kepada setiap jiwa untuk memberikan ketenangan dan kedamaian serta jaminan dalam kesetiaan-Mu. Bagi nama-Mu yang berharga untuk disembah segala hormat dan kemuliaan. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak para hadirin, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Hizkia, seorang raja yang saleh, terbaring sakit dan ia menerima sebuah pesan lewat mulut Nabi Yesaya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Apakah reaksinya? Allah menjawab doa Hizkia dan menyembuhkan dia secara mujizat dan juga dalam cara yang dikenal secara natural. Apakah kedua jalan itu? Mengapa Allah tidak campur tangan untuk membantu kita saat kita merencanakan di kepala kita atau seperti yang kita harapkan? Hizkia hamba Allah menerima delegasi-delegasi yang memberi dia selamat demi keamanan dan kesembuhannya. Namun ia melakukan sebuah kesalahan yang dapat menghancurkan dasar-dasar kerajaan. Apakah kesalahannya? Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.